Dan kali ini langsung saja kita coba aktifkan dengan putar kunci kontak satu kali ke arah on. Di sini panel sudah aktif ya, alias sudah menyala. Jadi ketika diaktifkan, posisi di sini ada ikon-ikon tampilan, langsung saja di sini ada huruf S. Fungsi huruf S ini ketika kita tekan dia ada di mode, di sini tulisan mode. Jadi mode S, kemudian ada mode L, kemudian ada mode H. Nah, sering digunakan dalam pekerjaan mode S untuk yang smooth, yang ringan, kemudian mode H ini untuk yang RPM tinggi. Begitu ya. Untuk RPM lebih sudah maksimalnya ini untuk kode H ini. Kemudian di sini ada kode L, ada kode low. Jadi agak turun juga untuk stasioner engine atau RPM engine-nya, dia akan turun kalau pada kegiatan pekerjaan. Jadi nanti sebentar akan saya coba start engine ya. Kita pengenalan dulu untuk di awal-awal. Kemudian di sini ada angka 1. Seperti biasa angka 1 ketika saya putar idle gas, dia akan bermain sampai maksimal di level 11. Nah, idle gasnya yang ini ya. Saya putar turunkan, maka dia akan turun juga di situ. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada gambar kura-kura yang tidak asing lagi. Pasangannya adalah kelinci. Mode travel. Ketika ditekan, dia berubah ya. Tuh. Jadi kalau mau travel cepat, perjalanan putaran trek cepat, ya berubah di kelinci. Kemudian lanjut di sini ada auto and garing min bersama dengan arah panah. Jadi auto deselator. Nah, tombol switch-nya yang ini ya, auto deselator. Teman-teman sudah paham, sudah sering saya jelaskan. Dihidupkan di sini posisi hidup auto deselatornya. Kalau di sini posisi mati. Posisi mati auto deselatornya. Jadi kalau posisi auto deselator dimatikan, otomatis RPM tidak akan stasioner ya. Tetap ada di running engine di RPM 2000-an. Kecuali kita aktifkan, pastinya dia akan stasioner. Kemudian di sini ada lambang kayak gambar orang mengangkat ini. Saya kurang paham juga ya, baru kali ini juga saya melihat untuk logo yang ada. Namanya juga beda unit, beda merek, pasti akan ada beda tampilan. Tapi kalau ini tidak asing lagi, yaitu logo pemanas engine. Ya, logo pemanas engine yang ini. Tapi di sini tidak, posisi dia tidak aktif. Kalau posisi aktif, dia akan terang seperti ini, ikonnya. Di sini agak kurang redup warnanya. Lanjutnya lagi, di sini ada logo mode kerja, yaitu mode HM-nya. Di sini ada logo kerja, jam. Jadi jam kerja daripada unit ekskavator 7737.2 jam. Ini ya untuk HM, horse meter. Kemudian kita menuju mulai lagi dari sini, yaitu tidak asing lagi logo suhu air dalam engine. Jadi pastinya dia akan normal ya, sesuai saya pekerjaan dalam satu hari. Saya perhatikan jarumnya ini dia ada di titik tengah, tidak akan lebih. Jadi kalau naik menuju di high, di kode H, pastinya hot, antara hot atau high ini, pastinya sudah overhead, sudah kelebihan panas ya, sudah terlalu tinggi panasnya. Kemudian di C ini pasti cool, sudah pasti lebih mantap lagi kalau jarumnya dia akan turun ke sini, itu pertanda engine juga normal bagus. Intinya dia ada di pertengahan, saya perhatikan dalam pekerjaan dalam satu hari. Seperti itu, ini untuk suhu air dalam engine alias air coolant alias radiator, pemantauannya di sini juga untuk suhu panas. Jadi kalau biasanya dia akan naik, pertanda mungkin airnya kurang atau ada bermasalah pada seputaran dari komponen-komponen yang berpengaruh di pendingin pada engine. Ya, seperti itu. Biasanya dari water pump bisa terjadi, pompa air, atau air coolant juga bisa, maupun kisi-kisi dari kondensor radiator, itu juga berpengaruh. Ada juga di sini. Ataupun masih banyak juga memang yang dapat berpengaruh overhead pada engine.
Lanjut lagi di sini ada logo F dan E bersamaan dengan gambar fuel. Jadi untuk mengontrol level fuel alias level bahan bakar pada unit ekskavator. Kemudian di sini ada logo yang sementara mati menyala ini. Ini menandakan gambar logo baterai. Jadi karena posisi tidak running engine ya begini, dia kasih kode seperti ini. Begitu juga di sini ada kode dari tekanan oli engine. Ya. Sini ada kode dari tekanan oli engine. Kemudian di bagian bawah sini masih ada lagi ikon-ikon yang agak redup. Ini ada logo su air dalam engine juga. Kemudian ada logo su oli hidrolik. Kemudian ada logo apa ini? Oh, air cleaner. Ini ya, logo air cleaner. Filter air cleaner. Kemudian filter oli hidrolik juga ada. Kemudian ada logo juga itu fuel. Kemudian di sini ada tanda peringatan. Jadi yang pastinya mungkin bisa berubah juga logo ini kalau ada kendala atau masalah yang terjadi, nantinya pasti akan ada ikon yang muncul lainnya juga. Karena saya perhatikan di sini beberapa kali juga pernah saya pengoperasian ada gambar buku panduan muncul di sini. Buku panduan bersamaan dengan logo kunci. Jadi ketika diperiksa dengan kode F2 mungkin bersamaan dengan logo buku panduan itu muncul itu tentang kode-kode peringatan maintenance daripada unit atau service ya. Tidak lupa lanjut di sini ada tulisan bahasa Inggris ini Thursday menandakan hari Kamis ya, hari Kamis ini. Jadi hari Kamis tanggal 26 bulan 9 2024. Jadi posisinya ini kebalik ya, tahun, bulan, tanggal. Kemudian lanjut di sini 15.04 yaitu pukul jam 3 sore. 15.04. Lanjut kita coba periksa untuk ikon bagian bawah F1 ya, kita coba pencet. F1 tidak ada perubahan, F2 tidak ada perubahan, F3 tidak ada, F4, F5. Nah, F5 ada perubahannya. Kita coba kasih kembali. F5 no alarm information itu katanya, tidak ada alarm informasi. Oke, kita coba checklist. Lanjut kita coba tekan di mode. Nah, itu ada mode tadi berubah ya, yang di awal. Kemudian work. Nah, work ini ada perubahan. Tadi ada gambar bucket ya. Saya kurang sempat penjelasan tadi ada gambar bucket. Nah, ini yang bucket di awal ini. Ketika ditekan work, pasti dia akan berubah itu. Ikonnya ya. Agak buram ini tampilan di layar. Tuh. Perhatikan ketika saya tekan itu ada permainan. Perubahan gambar breaker dan bucket. Jadi kalau ditekan work pasti di sini berubah huruf B. Ini pekerjaan pada mode breaker. Kalau breakernya diaktifkan. Jadi kalau tidak ada pengaktifan breaker ya pastinya itu tidak boleh digunakan karena mengikuti ya work. Bekerjanya ini mengikuti ini gambar breaker dan ketika dirubah ini gambar bucket. Jadi karena kegiatan komponen yang terpasang bucket, maka mode bekerjanya tetap gambar bucket. Itu yang mohon maaf tidak sempat disampaikan di awal tadi. Lanjut lagi di sini ada logo kelinci sudah, sini lagi sudah. Nah, ini yang saya kurang paham ya teman-teman. Tapi ketika ditekan tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan tampilan di layar ketika ditekan. Ini saya kurang copy ini logo apa karena saya juga baru pertama kali lihat ya. Siapa tahu ada lebih dari senior kita di sini yang bisa menjelaskan ini logo apa atau mungkin bisa berpengaruh pada pengaturan lainnya ya. Karena kalau dipencet di posisi luar maupun running engine tidak ada perubahan di sini. Kemudian lanjut di sini ada logo checklist, ketika ditekan tidak ada. Selanjutnya kita coba akan masuk di logo ini. Ini logo menu daripada icon. Nah, di sini ada tulisan use information. Ini pakai bahasa Inggris ya, teman-teman. Untuk setir atas bawah mengikuti arah panah ada F3 ke atas dan F4 ke bawah ya. Ini posisinya. Coba kita mulai dari use information. Nah, coba yang bahasa Inggris ini. Klik checklist. Kemudian masuk dia di machine operating system information. Memang
tekan checklist. Checklist itu tanda kode OK ya. Di sini ada coolant temperatur, supply voltasi. Coba kita tekan di F3 atau F4 kalau bisa ada perubahan. Oh, tidak ada. Oh, mungkin ini nanti running engine ini ketahuan ini. Ini kalau running engine ada permainan kayaknya di sini. Nanti kita coba sebentar ya. Cooling temperatur 44 derajat, supply voltasi 25,1 volt, fuel level 70%, engine speed 0 RPM. Ini kayaknya nih dia akan bermain sebentar, nanti kita coba. Siapa tahu, karena saya pernah perhatikan kemarin begitu. Dia kayak ada permainan waktu start running engine. Kemudian current ini, alarm information, checklist. Oh, banyak ini. Hydraulic oil temperatur alarm normal, pilot oil filter clogging normal, hydraulic oil inlet filter clogging alarm, hydraulic oil outlet filter. Wow, macam-macam ini teman-teman, ini bisa perhatikan ya. Tanpa saya baca pun teman-teman bisa lihat ini tulisan-tulisan icon ini. Oil water separator alarm, baterai charging abnormal. Luar biasa ini. SCMG banyak juga informasi yang ada di dalamnya ya. Kita coba lanjut di maintenance information. Check the oil hydraulic oil level. Check the oil kg of hoses and pipes. Memang luar biasa ini ya teman-teman. Mohon maaf agak ngakak juga ini ya. Belum lancar bahasa Inggris, jadi mohon maaf. Dalam penyebutan mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam penyebutan bahasanya. Di sini ada check the oil water separator, masih banyak juga ya teman-teman. Bahasa-bahasa istilah maintenance yang ada di dalam atau bahasa service. Ya maklum tidak tahu bahasa Inggris, jadi ya agak acak-acak lah. Kita coba kembali ya. Kita lanjut di mesin informasi. Di mesin informasi kita coba checklist. Woi, software informasi. Kita coba klik checklist. Instrumen software versi. Nah, ini bahasa-bahasa yang saya kurang paham ini ya teman-teman. Kita coba kembali, kita geser ke bawah, hardware informasi. Oh, ini instrumen hardware versi. Ini kode-kode mungkin. Entahlah, saya kurang paham sampai di sini ya. Sudah bukan basic mekanik juga. Mohon maaf, bukan basic operator. Itu sudah basic mekanik, bukan basic operator. Kemudian instrumen informasi. Instrumen model, EXMG XCM, ini kodenya ya. Instrumen nomor, ini kode dari unit ini mungkin begitu ya kira-kira. Kemudian host informasi, coba kita masuk di situ. Checklist lagi, woi, macam-macam kode lagi ini. Mesin model, mesin nomor, service, tel website, oh luar biasa. Mantap juga ini ya tentang XCMG. Pastinya beda unit, beda keadaan dan pengaturan-pengaturan di dalamnya ya teman-teman. Beda merek, pastinya beda pabrikan. Oke, kita coba selanjutnya ya. Biar tidak penasaran, langsung saja kita coba start engine. Seperti biasa, pencet klaksonnya di sebelah kiri handle-nya. Kemudian start. Kita coba dengar ya. Kita coba dengar tentang logo yang ada di dalam sini. Apakah kita running engine? Apakah dia ada perubahan? Nah, di sini langsung di mode high. Coba kita berubah ya. Ini mode S untuk kegiatan pekerjaan bisa juga. Tapi RPM-nya ini standar-standar 2000-an. Tapi kalau kita menggantinya di mode high, pastinya akan lebih 2000 lebih juga dia. 2000 lebih ya RPM-nya. Coba kita periksa untuk RPM engine, masuk di menu. Kemudian informasi, di mana tadi mesin informasi, current alarm, mesin informasi. Nah itu ya. Coolant temperatur sekarang berubah di 54 derajat, supply voltasi 28,2 volt. Mungkin akan ada perubahan juga ini ya sebentar. Coolant temperatur sudah ada perubahan ini. Nah itu. Jadi ketahuan ini mulai naik ini panasnya ya, panas temperatur pendingin ini. 56 derajat, mungkin bisa naik juga sampai di batas mana normalnya. Begitu juga supply voltasi ini, voltasi tegangan ya. Supply tegangan dari baterai ini
Oh, posisi pengecasannya ini kayaknya ini mulai bermain ini 28, sekian volt. Kemudian view level 70% juga pastinya ada perubahan kalau seterusnya digunakan terus untuk bekerja. Pastinya juga akan berkurang untuk persennya ini. Ini engine speed 1100 sekian RPM. Nah, posisi ada di high. Kita coba ya, kita naikkan safety lock. Kita coba mainkan. Kita coba goyang sebentar handle-nya, cuman digoyang sebentar saja handle-nya, teman-teman bisa perhatikan pergerakan permainan handle ya pada ini engine speed RPM-nya ini, teman-teman bisa perhatikan. Nah, coba saya gerakkan. Nah, itu main di 2120, bahkan mungkin bisa lebih kalau kita gunakan untuk pekerjaan yang kayak ada beban-beban begitu yang dipaksakan, bisa terjadi dia akan naik. Nah, itu logo RPM-nya berada di mode high. Coba kita ubah di mode S. Kita ubah di mode S ya teman-teman, itu mode S. Kita bisa perhatikan. Nah, kalau mode S itu RPM-nya itu bermain di kisaran 1900, tidak tembus di 2000-an ya. Atau mungkin bisa juga dibebankan unitnya pada kegiatan pekerjaan, mungkin bisa memasuki 2000-an itu ya. Jadi kode S. Kemudian mode L. Mode L RPM-nya ada di kisaran 1600 lebih 700. No, begitu ya. Itu ya kode RPM-nya 1700-an. Kemudian mode H. Kalau di mode logo breaker RPM-nya rendah di kisaran 1600-an, tidak terlalu tinggi ya untuk mode breaker. Tuh. Tapi karena unitnya ini difokuskan untuk karena komponen bucket, untuk mode bekerjanya itu dirubah ke logo bucket seperti itu. Kemudian untuk di sini RPM tergantung kebutuhan di lapangan, mau pakai mode high, mode smooth ya, atau sedang mungkin ini ke logonya ini. Kemudian ada mode L low ini yang rendah ya, RPM rendah juga. Jadi pengaturan RPM kalau saya pribadi sering menggunakan yang mode S. Ini kalau S ini 11-12-nya, kalau di unit Komatsu ini mode ekonomis. Kalau H, kode H-nya ini high, sudah mode power ini. Ya, teman-teman, bisa saja seperti itu dari kode. Tapi yang kebanyakan sering kami gunakan itu ada di mode S maupun mode high seperti tadi, sesuai kebutuhan di lapangan. Jadi itu ya, seperti itu mungkin tampilan yang ada di panel ketika running engine. Dan selebihnya pastinya akan ada tampilan yang muncul di sini kalau ada yang bermasalah atau gangguan atau kode peringatan maintenance. Kalau pengalaman saya kemarin sempat muncul di kotak kedua ini. Kalau selebihnya kotak-kotak lainnya itu saya belum pernah muncul itu. Seperti itu ya teman-teman. Dan siapa tahu ada yang lebih pengalaman tentang keadaan panel di sini, tampilan-tampilan selebihnya, silakan masuk di komentar biar kita sama-sama sharing, berbagi pengalaman buat teman-teman juga pemula di luar sana. Oke sobatku, lanjut lagi. Ada dua menu icon penting yang sempat hampir terlewatkan. Ini ada user management ya. Mohon maaf, ini kita coba lanjut. Clock adjustment, ini pengaturan waktu ya, checklist. Nah, ini bisa dirubah untuk tahun, bulan, dan juga tanggal maupun jam. Jadi kalau ada pengaturan bisa dirubah. Jadi itu teman-teman bisa lihat ya, pengaturan-pengaturan. Tapi kita jangan merubah, ini sudah diatur oleh program dari mekanik. Kita jangan mengotak-ngatik di sini karena ini sudah benar ini dari segi pengaturan waktu dan tanggalnya. Lanjut, di bawah ada language setting, ini bahasa ya, language checklist. Nah, ini ada pilihan bahasa Chinese, Cina, ada English, ada bahasa Rusian, ada bahasa Portugis. Woi, luar biasa. 1 2 3 4. Indonesianya ndak ada di sini ya. Lanjut, kita coba kasih kembali. Kemudian di bawah ada brightness setting. Coba checklist. Oh, untuk pengaturan kecerahan layar ini ya, 100%, 50% sampai 0% ini ya. Luar biasa. Tergantung kebutuhan saja ya bagi mata operator.
Kalau siang hari dinaikkan tidak apa-apa. Kalau malam hari jangan juga terlalu cerah, nanti silau. Coba lanjut di bawah, pasehormeter. Apa ini? Woi, please enter password. Kayaknya ini sudah bukan basic operator, ini sudah basic mekanik. Lanjut kembali ya. Kita jangan mengotak-atik di sini, ini bukan urusan kita. Host manajemen, coba host manajemen yang terakhir ini kita coba lihat. Oh, please enter password. Ini ada kode-kode juga ini. Kode yang mengacu pada basic mekanik juga. Pengaturan di dalam ini sudah bukan urusan operator. Seperti ini contohnya, dan sekian, terima kasih. Dan pastinya jangan lupa turunkan safety lock dan matikan engine. Nah, jadi seperti itu ketika engine sudah dimatikan, langsung dia mati. Jadi sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dimanapun berada, dan salam alat berat.